Keesokan harinya, So-moon yang bangun kesiangan karena tidurnya terlalu nyenyak. Dia pun ditanya oleh kakek pemilik penginapan, apakah tidak masalah dirinya bangun kesiangan padahal So-moon harus berjalan melewati perbukitan, dan So-moon pun menjawab, kalau itu tak masalah, kemudian berpamitan sekaligus berterima kasih kepada kakek pemilik penginapan. Di sisi kelompok Gal Taek dan Dokma, Gal Taek pun berkata, jika kelompok Mandokmun mereka mengalahkan keluarga Dang, hanya masalah waktu sebelum mereka melampaui presentase fraksi mereka. Tetapi Dokma berkata, bahkan jika Master Kegelapan tidak ada, menghadapi keluarga Dang tidak akan mudah. Mandokmun, mereka terletak di hutan paling selatan Provinsi Guangxi dan merupakan sekte yang dikenal dunia sebagai penyendiri, termasuk Master Bulan, Raja Mandokmun Guangmu dan Tetua Dokma Wo Jinquang. Reputasi Gal Taek juga tersebar luas di daerah Jungwon. Selain itu, Mandokmun adalah tempat di mana banyak master yang memproklamirkan diri berbasis. Gal Taek yang mendengar perkataan Dokma pun berkata, kalau dia juga tahu tentang hal tersebut. Tetapi dengan pasukan mereka yang banyak, dia pun berkata kepada Dokma untuk tak perlu mengkhawatirkan soal itu. Tetapi Dokma berkata, kalau yang dikhawatirkannya adalah kekuatan hafalan cepat mereka. Namun Gal Taek berkata kalau mereka mempunyai senjata rahasia yang akan menetralisir hafalan mereka, dan di sisi So-moon, dia yang mengikuti kelompok Mandokmun. Dia pun berkata, apakah dirinya harus menyerang mereka di detik itu juga? Dan akhirnya, So-moon pun melesatkan sebuah serangan tembakan panah tak berbentuk, yang melesat dan menyerang salah satu dari mereka. Salah satu dari mereka yang melihat itu, yang diketahui kalau dia adalah Raja Mandokmun yang bernama Guangmu. Dia pun bertanya-tanya, siapa orang yang berani-beraninya menyerang kelompoknya yang berisikan lebih dari 20 orang, dan setelah Gal Taek melihat tubuh dari bawahannya yang terkena serangan mendadak, dia pun berkata kalau ada lubang di tubuh bawahannya tersebut, sehingga, membuat Guangmu berpendapat, kalau luka tersebut disebabkan oleh serangan seseorang yang sama, yang diketahui, kalau sebelum serangan tersebut, So-moon sudah melesatkan serangan yang sama kepada kelompok Mandokmun. Kemudian, Gal Taek berkata, kalau jika dihafal, jejak serangannya akan tetap ada, dan satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka yang baru. Gal Taek berkata kalau harus menggunakan Qi, kemudian Guangmu berpendapat, kalau itu disebabkan oleh Jibop atau ilmu pedang, penyerangnya pasti berada di dekat mereka, tetapi Guangmu berkata kalau dia tidak melihat jejaknya sama sekali. Gal Taek pun berpendapat, kalau serangan tersebut disebabkan oleh anak panah. Tetapi Guangmu yang mendengar itu pun tak mempercayainya. Namun Gal Taek berkata, kalau bukannya seorang master terkuat dapat mengolah Qi sebagai anak panah, dan Guangmu pun membenarkan hal tersebut. Tetapi dia masih tak percaya kalau ada orang yang benar-benar memiliki keterampilan seperti itu dengan busur, dan tak diduga, saat mereka sedang berdiskusi tentang pelaku yang menyerang kelompoknya, So-moon pun melesatkan tembakan panah tak berbentuk yang mengenai salah satu bawahannya kembali yang membuat Guangmu terkejut. Guangmu, dia yang tak bisa membiarkan hal itu terus berlanjut. Dia pun bergerak dan mengajak kepada Gal Taek dan Dokma untuk berdiri di belakangnya dan memerintahkan mereka untuk mencari posisi serangan itu berasal. Dan di sisi So-moon, dia yang melihat itu pun berkata kalau mereka benar-benar tidak kapok setelah So-moon menyerang mereka. Kemudian So-moon pun menyerangnya kembali, dengan tembakan panah tak berbentuk yang bisa diarahkan dan langsung mengenai salah satu bawahannya Guangmu kembali. Dan setelah So-moon berpindah ke balik batu, dia yang bertanya-tanya harus berapa kali lagi dirinya menyerang mereka supaya mereka mengambil tindakan mundur. Dan di sisi Guangmu, dia yang bukannya mundur karena serangan yang So-moon lancarkan yang mengakibatkan pasukannya mengalami kerugian. Dia malah berkata kepada pasukannya untuk tak usah panik, dan menyuruh mereka untuk membuka mata untuk melihat ke arah kiri dan kanan, supaya bisa melihat serangan yang dilancarkan. Dan saat Gal Taek melihat serangan So-moon yang mengarah ke arahnya, dia pun mencoba memblok serangan tersebut dengan cara menebas serangan yang So-moon lesatkan. Tetapi setelah memblok serangan tersebut, Gal Taek pun menyadari, kalau serangan yang So-moon lesatkan jauh lebih kuat dari yang ia pikirkan. Di saat para bawahannya bersorak melihat Gal Taek bisa memblok serangan So-moon, kemudian Dokma berkata kepada mereka, kalau meski serangan So-moon kuat, serangan tersebut masih bisa diblok oleh mereka karena serangannya dilesatkan dari jarak yang jauh, sehingga membuat semangat bawahannya pun terus meningkat. Lalu, Gal Taek berkata,
Kalau jika mereka keluar dari gunung, musuh atau Somun tidak bisa dengan mudah menyerang mereka. Kemudian Dogma berkata kembali kepada para bawahannya, kalau dia akan menjadi perisai untuk menahan serangan yang akan mengarah kepada mereka, dan menyuruh bawahannya turun gunung dan langsung bergerak sesuai perintah Dogma. Somun yang melihat itu pun lalu bergerak kembali, dan karena sudah tahu kalau musuh ingin memblokir bagian belakang mereka, Somun yang berpikir kalau serangan yang satu-satunya bisa ia lakukan adalah serangan yang dilesatkan dari atas. Dia pun menyiapkan beberapa ranting untuk ia gunakan menyerang kelompok Mandokmun, dan setelah bergerak kembali sambil melihat posisi mereka, Somun pun langsung menyerang mereka dengan melesatkan serangan panahnya ke arah atas, dan setelah dilesatkan, saat serangan tersebut kembali ke bawah, serangan itu pun langsung menghujani kelompok Mandokmun. Dan Dogma yang menyadari kalau serangan tersebut berasal dari atas mereka, dia pun memperingati bawahannya untuk waspada terhadap serangan yang berasal dari atas mereka. Namun meski sudah diingatkan, bawahannya pun masih terkena serangan panah yang dilesatkan oleh Somun, sehingga dia pun memerintahkan bawahannya untuk bersembunyi di balik pohon untuk menghindari serangan yang Somun lesatkan ke arah atas. Namun setelah mereka bersembunyi di balik pohon, Somun pun melesatkan tembakan panah tak berbentuknya kembali yang langsung menembus pohon dan juga mengenai mereka yang bersembunyi di balik pohon. Dan Dogma, dia yang tak bisa membiarkan hal tersebut, dia yang mengetahui posisi Somun pun memerintahkan bawahannya untuk mengejar Somun dan langsung bergerak sambil menghindari serangan yang Somun lancarkan. Setelah mereka beristirahat karena tidak bisa mengejar Somun, salah satu bawahannya berkata kepada pemimpin mereka, kalau mereka kesulitan mengatasi panah yang Somun lesatkan, dan kalau berlanjut seperti itu, dia berkata kalau mereka akan kalah. Kemudian Guangmu berkata, kalau jika jumlah musuh banyak, panah yang ditembakkan juga pasti akan banyak. Kemudian memerintahkan Galtek dan Dogma untuk menjaga bagian depan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah korban dari mereka, dan saat mereka mendiskusikan hal tersebut, serangan Somun pun dilesatkan kembali, sehingga mengenai salah satu bawahannya yang tepat mengenai paha kanannya, dan Galtaek dan Dogma yang menyadari keberadaan Somun, mereka pun langsung bergerak menuju tempatnya berada, dan di sisi Somun, dia yang menyadari kalau posisinya sudah diketahui, dia pun langsung bergerak dari posisinya, dan sambil melancarkan serangannya, Somun yang berpendapat kalau dia sudah menghabisi sebagian besar dari mereka tapi para musuh tidak mau menyerah, tanpa sadar, Somun pun sampai kembali ke penginapan, dan tak diduga, saat pintu penginapan itu terbuka, beberapa bawahan Guangmu pun bermunculan dan langsung mengepung Somun. Kemudian, Guangmu yang baru sampai pun berkata kepada Somun, kalau dia sudah menunggu waktu bertemu dengannya. Dan saat Somun bertanya-tanya dengan kakek pemilik penginapan tersebut, saat kakek itu keluar dan bertanya-tanya kenapa mereka kembali ke penginapannya, tak diduga salah satu bawahan Guangmu pun langsung menyerang kakek tersebut dengan senjata bola besi berduri yang ia bawa, sehingga membuat kakek pemilik penginapan pun langsung tersungkur dan membuatnya seketika mati. Sehingga membuat Somun marah dan bertanya kenapa mereka menyerang kakek pemilik penginapan yang sama sekali tidak bersalah, dan di sisi Guangmu, dia pun bertanya kepada Somun, kenapa Somun menyerang kelompoknya dengan diam-diam, dan Somun pun menjawab, kalau setiap orang mempunyai alasan dan berkata buat apa Guangmu tahu. Di saat Guangmu berkata kepada Somun kalau dia akan membuat Somun mengatakan motif dia menyerang kelompoknya, Dogma pun berkata kepada Guangmu, kalau untuk membiarkan para murid yang mengurusi Somun, dan saat para anak buahnya sudah bersiap-siap menyerang Somun, Guangmu pun mempercayakan penanganan Somun kepada mereka dan menyuruh anak buahnya untuk cepat menghabisi Somun. Tetapi di sisi Somun, dia yang langsung bergerak ke arah salah satu bawahan Guangmu pun langsung menyerang dia dengan jarinya ke arah tenggorokan pria tersebut dan langsung mengambil senjata yang ia pegang. Dan setelah Dogma berkata kepada para bawahannya untuk cepat menyerang Somun, mereka pun serentak menyerang. Tetapi Somun bisa menangkis serangan mereka, dan di saat tersebut, Somun pun menyadari kalau bawahan Guangmu sangatlah lemah, kemudian menghempaskan mereka semua, dan karena mereka sangat lemah, Somun yang berpikir kalau dia tak perlu menggunakan teknik 3 pedang tanpa batas, dia pun menggunakan teknik penghancuran penuh yang diajarkan oleh Gu Yangpong, kemudian melompat dan menggunakan teknik tekanan Gunung Tai yang langsung membuat para anak buah dari Guangmu berjatuhan, dan langsung menyerang mereka kembali. Di sisi Guangmu,
Dia yang berkata dalam hatinya, kalau di saat para anak buahnya menggunakan ki tenaga dalam, di waktu itu juga ki racun akan keluar secara bersamaan. Kemudian bertanya kepada Dogma, kenapa gerakan Somun malah semakin cepat? Bukankah ki racun harusnya akan membuat Somun melemah? Dan Dogma pun berkata, kalau sepertinya, ki racun dari para murid tidak mempan terhadap Somun. Kemudian berpendapat, kalau Somun adalah jagoan yang dikirim oleh keluarga Dang untuk menghalau mereka. Kemudian Galtaek juga berkata, jika Somun dari keluarga Dang, ki racun jelas tidak akan mempan, dan jika Somun ahli dalam racun, dia malah akan menyerap racun tersebut. Guangmu yang tak percaya serta belum pernah dengar adanya master pemanah dari keluarga Dang serta Guangmu juga berkata kalau dia tidak melihat Somun ahli dalam hal racun. Dia pun berteriak kepada para anak buahnya untuk mundur, karena mereka bukan tandingan Somun, dan berkata kalau hanya dia yang sebanding dengannya. Namun Somun, dia yang berkata kepadanya apakah memang benar yang mengartikan kalau Somun meremehkannya. Guangmu yang tak terima pun marah, kemudian langsung bergerak ke arah Somun dan menyerangnya, dan saat Somun memblok serangan tersebut dengan pedangnya, tak diduga dia pun dikejutkan dengan serangan lanjutannya, tetapi Somun masih bisa menghindari serangan tersebut, dan di sisi Guangmu, dia yang berpikir kalau dia unggul dari Somun. Dia pun langsung melancarkan serangannya kembali dengan bertubi-tubi, yang membuat Somun hanya bisa menghindari serangan tersebut, dan karena Somun hanya bisa menjaga jarak dari serangannya, Guangmu pun mengeluarkan tekniknya yang bernama, asap gelap pembunuh telapak jiwa, yang langsung mengarah ke arah Somun. Dan di sisi Somun, dia yang melihat itu pun berpendapat, kalau ki milik Guangmu masih kalah jauh dengan Gung Saheon dari Istana Pacheon. Namun terlepas dari itu, Somun pun berpendapat kalau serangan tersebut sedikit mencurigakan. Dia pun mencoba melenyapkan teknik tersebut dengan cara menusuk teknik yang dikeluarkan oleh Guangmu dengan mengaliri ki ke pedangnya. Dan setelah teknik itu hancur yang menyebabkan kepulan asap hitam yang menelan Somun, dia merasa tidak ada efek yang ia rasakan. Kemudian Somun pun bersiap-siap untuk menyerang balik Guangmu dengan teknik 8 arah angin badai, sehingga membuat ledakan ki yang amat besar dan mengarah ke arah Guangmu yang mencoba menahan teknik tersebut. Dan di sisi lain, Galtaek pun melompat untuk menyerang Somun. Tetapi Somun yang menyadari itu, dia pun melompat untuk menghindari serangan yang dilancarkan oleh Galtaek, sambil bercanda dengan berkata kepada Galtaek untuk sabar sedikit dan jangan main serang saja, karena serangannya membuat Somun sedikit kaget. Di sisi Guangmu, dia yang mendapatkan luka cukup serius setelah mencoba menahan serangan dari teknik Somun, dia pun bertanya-tanya, apakah serangan racunnya yang barusan tidak berguna terhadap Somun, serta Galtaek juga sangat terkejut dan bertanya-tanya, apakah Somun sekuat itu? Kemudian Guangmu berkata kembali, kalau Somun memang benar-benar kebal terhadap dengan racun, karena, setelah mendapatkan serangan racun yang barusan ia lancarkan, Somun masih baik-baik saja, dan karena Somun kebal terhadap racun, Guangmu merasa terlihat konyol karena menyerang Somun dengan jurus yang serupa. Dan di sisi Somun, dia yang mendengar itu, dia pun bertanya-tanya, apakah dirinya memang kebal terhadap racun? Kemudian berkata kepada mereka kalau Somun akan melawan mereka dengan serius, dan menyuruh mereka maju perorangan, dan kalau mereka tidak mau, Somun juga berkata kalau mereka menyerang bersama-sama, dia akan meladeninya. Kemudian berkata dalam hatinya, dengan Somun yang berkata, kalau mereka ingin menyerang keluarga Dang, Somun berkata kalau mau tidak mau dirinya harus menghentikan mereka di tempat itu juga. Di sisi mereka, Galtaek pun berkata, kalau jika mereka menyerang bersamaan, dia berpendapat kalau itu akan efektif. Tetapi terlepas dari itu juga akan beresiko terhadap mereka juga. Kemudian berkata kembali, kalau sepertinya mereka harus menggunakan senjata pamungkas mereka, dan Guangmu yang tak punya pilihan untuk menggunakan senjata rahasia untuk menyerang Somun. Dia pun berkata kepada Galtaek, kalau mereka akan menggunakan senjata pamungkas mereka di tempat tersebut, sehingga Somun pun merasa heran, setelah melihat para bawahan dari Guangmu membawa beberapa peti mayat, dan setelah meletakkan peti tersebut, tutup peti itu pun terbuka dan keluarlah para mumi yang ada di dalam peti tersebut. Dan setelah mendengar siulan dari Guangmu, para mumi itu pun langsung bergerak mengarah ke arah Somun, dan di sisi Somun, dia yang mengetahui kalau mereka adalah mumi yang disebut dengan sebutan Jiangshi, dia pun berkata, apakah itu adalah Jiangshi yang dirumorkan, yang terkenal dengan tubuh mereka yang sekeras besi?
dan tidak bisa dibunuh karena mereka sudah mati. Tetapi terlepas dari itu, pergerakan mereka lambat dan tidak teratur. Guangmu pun lalu bersiul kembali untuk memerintahkan para Jiangshi menyerang Somun. Sehingga para Jiangshi itu pun langsung bergerak dan menyerang Somun. Tetapi Somun dengan santainya bisa menghindari serangan tersebut, dan saat Jiangshi yang lain menyerangnya kembali, Somun masih bisa menghindari serangan tersebut. Kemudian, saat menghindari Jiangshi yang ketiga, Somun pun mencoba menyerangnya dengan cara menebasnya di bagian pundak. Namun serangan itu pun tak berefek terhadap Jiangshi tersebut, dan setelah menyerang mereka sekaligus, Somun pun merasa kalau dia seperti memukul besi, dan karena hal tersebut, Somun pun mencoba menyerang mereka dengan tekniknya yang berhasil menghempaskan mereka sekaligus. Tetapi, serangan tersebut masih tak berefek terhadap para Jiangshi itu, sehingga membuat Somun pun terkejut sekaligus teringat dengan perkataan Hyung Jomun di beberapa waktu yang lalu, dengan Hyung Jomun yang berkata, "Apa kau tahu seberapa besar masalah yang harus ditanggung oleh penyihir roh yang bodoh karena tidak menggunakan jimatnya dengan benar?" Lalu Jiangshi pun mulai mengamuk. "Jika kau pukul mereka pakai tangan, malah tanganmu yang patah. Lalu jika kau tebas atau menusuk mereka, itu percuma saja, tidak mungkin untuk menghabisi Jiangshi. Bahkan jika dia telah belajar seni bela diri sejak bayi, satu-satunya cara untuk mengalahkan Jiangshi adalah dengan memisahkan tubuh dari kepala, dan menghancurkan tubuhnya sampai tidak tersisa." Setelah teringat perkataan Hyung Jomun apa yang harus dilakukan saat melawan para Jiangshi, Somun pun langsung bergerak dan memenggal salah satu Jiangshi dan berhasil melenyapkannya, dan setelah menyerang Jiangshi yang lain, Somun pun merasa ada yang aneh dengan tubuhnya yang tidak merasa sakit tapi ki di dalam tubuhnya mulai akan habis. Somun pun bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah itu efek dari racun yang Guangmu katakan beberapa waktu yang lalu? Dan karena Somun tak tahu racun tersebut sudah menyebar sampai sejauh mana, dia pun berpendapat, kalau dia harus mengakhiri pertempuran tersebut dengan secepat mungkin. Dan di sisi Guangmu, dia yang melihat Somun membantai para Jiangshi yang ia siapkan untuk menyerang keluarga Dang. Dia pun tak mempercayai apa yang ia lihat, karena para Jiangshi yang dipenuhi dengan racun, bisa dilibas oleh Somun dengan begitu saja. Guangmu yang tak bisa mempercayai kalau senjata rahasianya bisa dikalahkan oleh Somun. Di sisi Dogma, dia juga merasakan hal yang sama dengan Guangmu, karena dia berpikir, kalau tidak mungkin ada manusia yang masih bisa bertahan setelah melawan 10 Jiangshi yang dikenal sebagai senjata tingkat atas. Lalu Gal Taek berkata, apakah racun Jiangshi mempunyai batasan? Dan Guangmu menjawab, kalau itu tidak mungkin. Tetapi itu karena Somun yang sangat kuat yang bisa bertahan setelah menerima racun dari senjata pamungkas mereka. Gal Taek lalu berkata kepada Guangmu, kalau dia tidak boleh membiarkan Somun menghabisi para Jiangshi begitu saja. Kemudian Guangmu pun bertanya apa yang harus dia lakukan, dan Gal Taek pun menjawab, kalau mereka harus menyusun strategi lagi. Dan Dogma pun berkata, kalau dia dan Gal Taek akan mengurus Somun, dan langsung bergerak untuk menyerang Somun. Di saat Somun melihat pergerakan dari Dogma dan Gal Taek, Dogma pun langsung melemparkan shuriken ke arah Somun. Tetapi Somun memblok serangan tersebut dengan cara menebas shuriken yang mengarah ke arahnya, dan Gal Taek pun menyerang Somun dengan metode yang sama. Tetapi, Somun masih bisa memblok serangan tersebut, dan saat salah satu Jiangshi akan menyerangnya di arah belakang, Somun pun dengan cepat menyerangnya terlebih dahulu. Tetapi, salah satu Jiangshi yang lain berhasil menyerang dan memberikan goresan di tangan kirinya. Setelah melenyapkan Jiangshi yang melukainya, Somun yang melihat luka yang ada di tangannya terus menyebar karena efek racun yang sangat mematikan. Dia pun memotong sebagian kulit yang terkena racun tersebut, agar racun tersebut tak menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan Somun yang berpikir kalau dia harus sabar karena kalau salah sedikit bisa berakibat fatal, dia pun menyerang kembali Jiangshi yang berdatangan untuk menyerangnya. Dan di sisi Guangmu, dia yang melihat pertempuran tersebut pun berkata, kalau dia sudah tak tahu harus bagaimana mengalahkan Somun. Karena apa yang mereka lakukan bisa Somun tangani. Di sisi pertempuran Somun, saat Dogma dan Gal Taek melompat untuk menyerang Somun, Somun yang ikut melompat untuk menangkis serangan mereka. Somun pun kalah sehingga membuatnya terdorong jauh, sekaligus membuat para bawahan dari Guangmu merasa senang, karena para pemimpinnya bisa membuat Somun terpojok.
So Moon yang terpojok pun berkata kepada mereka kalau mereka cukup hebat, dan di sisi Galtaek, dia berkata kepada So Moon, meskipun dirinya adalah musuh, Galtaek sangat memuji atas kehebatannya, dan saat Dogma berkata kepada So Moon kalau sudah saatnya So Moon mati dengan tenang, So Moon pun tertawa kemudian berkata kalau mereka terlalu percaya diri, dan setelah So Moon berkata kalau dirinya akan menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya, So Moon pun mengeluarkan aura Qi dari tubuhnya, sehingga membuat Galtaek merasakan suasana yang mencekam yang dipancarkan oleh So Moon. Kemudian So Moon pun mengangkat pedangnya ke atas untuk mengumpulkan Qi di pedangnya, dan mengeluarkan teknik ilmu pedang lapis 3 tanpa batas. Tingkat ketiga, pedang tak terbatas, sehingga membuat ledakan Qi yang sangat besar, yang seketika melenyapkan seluruh Jiangshi yang ada di sekitarnya, sekaligus membuat Dogma dan Galtaek terkejut, tak terkecuali dengan Guangmu dan pasukannya. Kemudian, So Moon pun mengarahkan teknik tersebut ke arah mereka yang membuat sebagian tempat tersebut hancur, yang membuat Guangmu dan pasukannya tambah terkejut. Setelah mengeluarkan teknik tersebut, So Moon pun merasa sedikit kecewa, karena teknik yang barusan ia lakukan tak bisa dengan secara penuh karena tak bisa melepaskan Qi-nya, yang seharusnya bisa melenyapkan mereka semua, dan So Moon yang menyadari kalau dia sudah kehabisan tenaga sampai untuk melarikan diri pun akan menyulitkan. Tak diduga So Moon pun merasakan aliran Qi baru miliknya terbuka, karena Qi dalam dari seni visualisasi sutra hati terdorong keluar oleh tekanan Qi dalam Wu Wei, sehingga membuat So Moon berpikir, kalau kekuatannya akan cukup untuk digunakan melarikan diri dari tempat tersebut. Di sisi Guangmu, dia yang terkesan oleh teknik pedang milik So Moon pun bertanya ilmu pedang apa yang So Moon pakai, dan So Moon pun berkata, kalau itu adalah ilmu bela diri dari warisan keluarganya. Guangmu berkata kalau dia belum pernah tahu seni pedang seperti yang So Moon perlihatkan, dan So Moon pun berkata, kalau Guangmu takkan tahu seni pedang tersebut, karena tempat tinggalnya bukan di Mituan, serta berkata kalau seni pedang tersebut sudah dijaga oleh setiap keturunannya. Lalu So Moon berkata, kalau sebenarnya dia memiliki hubungan dengan keluarga Dang, dan karena alasan itu, So Moon menghadang mereka. Namun terlepas dari itu, So Moon berkata kalau dirinya tidak ada niat untuk membunuh siapapun. Dogma yang mendengar itu pun berteriak kepada So Moon kalau dia tak mempercayai apa yang dikatakan oleh So Moon. Dan di sisi Galtaek, dia berkata kepada Guangmu untuk mundur terlebih dahulu, karena dia berpikir kalau itu akan percuma saja melawan So Moon. Dan saat Guangmu berkata kalau mereka akan mundur sesuai dengan perkataan Galtaek, Dogma pun tak bersependapat. Tetapi, meski Guangmu mengerti dengan perasaan Dogma, dia tetap akan mundur karena dia tak bisa membiarkan kelompok Mandokmun mereka binasa, dan Dogma yang terus membujuk Guangmu untuk melanjutkan pertempuran tersebut dengan berkata kalau So Moon sudah kehabisan kekuatan. Dia pun ditanya oleh Guangmu, apa yang akan Dogma lakukan kalau mereka mati karena teknik So Moon yang sangat mengerikan, dan karena Dogma tak bisa menjawabnya, mereka pun sepakat untuk mundur terlebih dahulu. Meski di sisi Dogma, dia merasa kalau harga dirinya telah tercoreng, dan sebelum pergi, Guangmu pun berkata, jika takdir mereka dipertemukan kembali, Guangmu pun bertanya nama So Moon. Dan setelah So Moon memperkenalkan dirinya, Guangmu pun berkata kalau dia tidak akan melupakannya. Di bagian barat Sichuan, faksi Diancang yang tinggal di Ancang tak berdaya dimusnahkan oleh serangan neraka. Setelah bertahun-tahun diterpa angin dan salju, banyak istana kerajaan dari golongan Diancang terbakar habis. Meskipun mereka adalah bagian dari faksi bangsawan besar dan 9 faksi besar, mereka akhirnya jatuh. Sama seperti golongan Diancang, sekte Qingcheng yang diserang oleh Eng Jamun juga tidak bertahan lama. Di masa lalu, Eng Jamun adalah seorang prajurit murim tetapi kemudian menjadi seorang prajurit tunggal. Dia membakar istana Sangchong, simbol sekte Qingcheng, untuk meraih kemenangan. Di sebuah tempat, di faksi Ami, salah satu pemimpin bertanya kepada sekelompok orang yang datang ke tempatnya, dan salah satu dari kelompok itu pun memperkenalkan dirinya, yang diketahui dia bernama Huan Ya. Pemimpin itu pun bertanya kembali, ada tujuan apa Huan Ya dan kelompoknya datang ke faksi mereka, dan Huan Ya pun menjawab, kalau dia datang untuk mengadakan kebaktian Buddha, dan setelah melakukan hal tersebut, Huan Ya yang kembali pun berkata kepada salah satu pemimpin faksi Ami tersebut, kalau dia mempunyai satu permintaan, dan permintaan tersebut adalah untuk menutup gerbang faksi mereka selama 5 tahun.
Salah satu pengikut faksi tersebut yang mendengar perkataan Huan Ya pun marah, dan berkata kalau permintaannya sangat tidak masuk akal, dan di sisi pemimpin mereka, dia bertanya kepada Huan Ya, apakah dia berasal dari istana Pacheon, dan Huan Ya pun membenarkan hal tersebut. Pemimpin itu pun berkata kembali, kalau mereka tidak bisa melakukan hal tersebut dan akan melupakan permintaan Huan Ya, serta memintanya untuk pergi dari tempat mereka. Namun Huan Ya berkata, apakah mereka bisa menangani dirinya dan kelompoknya? Dan pemimpin itu berkata, kalau itu tergantung Buddha yang menghendaki. Kemudian Huan Ya berkata, kalau mereka disebut sebagai petualang berdarah baja, dan karena dirinya tak ingin pertempuran yang akan memakan banyak korban, Huan Ya pun mengusulkan untuk mengirim perwakilan dari masing-masing kubu, dan untuk pihak yang kalah harus mematuhi tuntutan yang menang. Dan permintaan dari Huan Ya seperti yang sudah ia katakan barusan, yaitu agar pemimpin dari faksi Ami menutup gerbang faksi mereka selama 5 tahun. Dan pemimpin itu berkata, kalau permintaannya hanya agar Huan Ya dan kelompoknya untuk pergi dengan damai. Dan Huan Ya pun menyetujui apa yang diinginkan oleh pemimpin faksi Ami tersebut. Di saat mereka sedang bersiap-siap untuk bertarung, di sisi pemimpin faksi Ami, dia yang berkata dalam hatinya kalau faksi mereka belum pernah kalah dari siapapun sejak di era faksi Gie. Dia yang bertekad kalau dia harus menang melawan Huan Ya pun menyadari, meski melihat Huan Ya hanya terdiam, pemimpin itu merasa kalau dia tidak bisa melihat celah untuk menyerangnya. Tetapi karena dia tak bisa berdiam diri saja, pemimpin itu pun memulai menyerang Huan Ya. Namun, Sin berganti ke tempat So Moon yang terlihat sedang memulihkan dirinya di depan api unggun, setelah dia bertarung melawan kelompok Mandok Moon. Dan di waktu tersebut, So Moon berkata, jika itu adalah cedera internal ringan, aku bisa menyembuhkan diri sendiri dengan kontraksi Ki dan memulihkan Ki batinku. Karena sembrono, aku menunda penyembuhan dan aku tidak seefisien memulihkan Ki. Tidak ada waktu untuk melarikan diri juga. Itu sangat membuat frustasi. Istana keluarga Dang Sichuan sudah dekat, tapi aku harus melakukan perjalanan sepelan kura-kura. Ini mungkin juga menjadi alasan kenapa Guyang Pong, yang memiliki ki batin terbesar, tidak dapat memulihkan kekuatannya yang sebenarnya. Mungkin, setidaknya aku harus bersyukur bahwa aura visualisasi sutra hati menyembuhkan luka dalamku. Keesokan pagi harinya, So Moon pun mendapatkan tubuhnya yang segar, karena berkat teknik visualisasi sutra hati, dirinya bisa sembuh tanpa bantuan ramuan, dan membuat ki batinnya sedang dipulihkan karena lukanya sedang disembuhkan. Beralih ke tempat istana Pacheon, terlihat Gui Gokja yang sedang membaca sebuah laporan yang dikirim lewat merpati pembawa pesan, dan ternyata, pesan tersebut berasal dari Huan Ya beserta kelompoknya, kalau mereka berhasil menaklukkan faksi Ami, dan Gui Gokja yang berkata kalau tinggal tersisa keluarga Dang dan kalau serangannya berhasil, serangan ke Sichuan akan benar-benar sukses besar. Di saat Gui Gokja bertanya-tanya kenapa belum ada kabar dari kelompok Mandok Moon tentang penyerangannya ke istana keluarga Dang, seorang bawahan pun datang dan berkata kalau ada surat yang datang dari kelompok Blood Shadow. Dan setelah membaca surat tersebut, Gui Gokja pun terkejut dan tak mempercayainya, sekaligus membuatnya marah, sehingga Guan Pei selaku pemimpin istana Pacheon pun bertanya kepada Gui Gokja, apa yang sudah terjadi? Dan Gui Gokja pun menjawab, dengan berkata, kalau mereka telah mencapai hasil yang bagus dalam serangan terhadap Sichuan, tetapi, dengan penyerangan terhadap keluarga Dang, mereka mendapatkan hasil kegagalan, karena Mandok Moon dikalahkan bahkan sebelum mereka bisa menginjakkan kaki di Chengdu. Guan Pei pun bertanya, oleh siapa Mandok Moon dikalahkan? Dan Gui Gokja pun berkata, kalau mereka dikalahkan oleh seorang pria yang bernama Elji So Moon yang menghadang mereka di Gunung Feng, sehingga membuat Guan Pei terkejut, karena nama yang ia dengar adalah nama yang tidak asing, yang ia ketahui nama tersebut adalah nama seseorang yang berhasil mengalahkan kelompok Blood Bow, dan Gui Gokja pun membenarkan hal tersebut. Kemudian Guan Pei pun bertanya kembali, bukankah kelompok Mandok Moon mempunyai senjata rahasia senjata zombie? Dan Gui Gokja pun berkata, kalau dilihat dari pesan yang dituliskan, kalau para zombie benar-benar dikalahkan, sehingga membuat Guan Pei merasa kesal, karena cuman dengan seorang pemuda saja, mereka dipermalukan seperti itu. Kemudian bertanya kembali dengan kelompok Blood Shadow, dan Gui Gokja menjawab, kalau setelah upaya pertama yang gagal, mereka mencari kesempatan lain, tetapi setelah kekalahan Mandok Moon, pasukan mereka ditarik kembali. Chengdu,
kota terbesar Sichuan dan gerbang barat Cina. Sejak dulu, ia memiliki tanah yang kaya dan air pegunungan yang melimpah. Itu juga pusat pemerintahan Shu Han selama era 3 dinasti. Somun yang akhirnya sampai di tempat tersebut pun merasa kagum, karena tempat tersebut sangatlah megah, dan setelah sampai ke sebuah kedai dan bertanya tentang keberadaan tempat keluarga Dang, pelayan kedai itu pun berkata, kalau Somun harus menyusuri jalan pemerintah barat laut untuk menuju ke kediaman keluarga Dang, dan setelah selesai di kedai tersebut, Somun pun menyusuri jalan yang dikatakan oleh pelayan tersebut sambil merasakan rasa gugup karena dia akan bertemu dengan calon istrinya. Di sebuah hutan, terlihat 2 orang yang sedang menunggangi kuda, dan salah satu dari mereka yang bernama Dang Munchon selaku pemimpin keluarga Dang. Dia berkata, daripada keberanian sesaat membahayakan keluarga, aku lebih memilih menjadi pengecut sesaat. Seorang komandan yang hebat tahu kapan harus maju dan mundur. Akan ada hari di mana aku akan membalas dendam atas penghinaan ini. Lalu, adiknya yang diketahui namanya adalah Dang Munyang. Dia berkata, kalau di masa depan yang membuatnya khawatir, Dang Munyang percaya kalau akan ada pertempuran hebat, antara jalur terang dengan jalur gelap, karena hanya dalam sehari, 3 faksi dari 9 sekte bersatu telah jatuh, yang bahkan belum pernah ada kejadian seperti itu di Gangho. Namun, Dang Munchon berkata, kalau jalan terang tidak akan jatuh dengan mudah, karena dia pikir, kalau jalan terang tidak akan berlutut di hadapan jalan gelap. Di sisi Somun, dia yang akhirnya sampai ke kediaman keluarga Dang, dia pun merasa kebingungan untuk mengatakan apa untuk bisa masuk ke kediaman mereka, dan saat Somun berpikir, apakah dia harus mengatakan kalau dia adalah seorang pria yang berasal dari Joseon yang datang untuk menjemput pengantinnya, dan saat Somun menyesali kalau di waktu saat bertemu dengan tetua Chon Ho tidak meminta surat rekomendasi, Somun pun mendapat rencana dadakan, dan saat mendekati penjaga kediaman keluarga Dang, salah satu penjaga itu pun bertanya kepada Somun, ada urusan apa dia datang ke kediaman keluarga Dang, dan Somun menyapa mereka. Dia pun ditanya kembali dari mana Somun berasal, dan Somun pun memperkenalkan dirinya, kemudian berkata, kalau pemimpin keluarga Dang adalah teman ayahnya, dan berkata kalau Somun datang untuk menyapa pemimpin keluarga Dang. Mereka yang mendengar itu pun berkata, kalau pemimpin mereka sedang keluar, dan menyuruh Somun untuk kembali setelah pemimpin mereka datang. Tetapi Somun berkata, kalau dia butuh 2 tahun untuk datang ke tempat tersebut, dan meminta untuk mengabarkan seseorang yang ada di dalam kalau dirinya datang untuk menyapa. Tetapi, penjaga tersebut berkata, kalau pemimpin keluarga dan tetua keluarga sedang keluar, dan tetap menyuruh Somun untuk kembali nanti setelah mereka sudah kembali. Lalu Somun bertanya, apakah mereka tidak punya ruang untuk tamu yang bisa Somun tinggali? Dan penjaga itu, dia berkata kalau dia tidak bisa membiarkan seseorang yang tidak diketahui masuk, karena takutnya orang tersebut adalah orang yang menyamar dan menyebabkan keributan. Dan Somun, dia yang mendengar itu pun merasa tersinggung, kemudian berkata, dengan mengatakan, bahkan jika seorang pengemis datang ke pintu seseorang, mengirimnya setelah makan adalah sifat manusiawi, dan seorang tamu harus disambut, terlepas dari pangkatnya, itulah sopan santun. Rumah tangga macam apa yang tidak memiliki simpati sebanyak ini? Aku adalah tamu dari pemimpin keluarga yang mewakili rumah tangga ini. Bahkan jika pemimpin keluarga keluar, bagaimana akan menjunjung tinggi kehormatanmu dengan memperlakukan tamumu seperti itu? Dan di sisi para penjaga, mereka juga ikut marah, karena Somun berkata kepada mereka dengan mengeluarkan nada tinggi, sekaligus menyebut Somun kalau dia adalah orang yang bodoh karena membuat keributan di kediaman orang lain. Dan saat salah satu dari penjaga tersebut meledek Somun, dan berkata kalau Somun marah dan mencoba memukulnya kalau Somun berani melakukan hal tersebut, tak diduga Somun pun dengan cepat memukul penjaga tersebut di wajahnya sampai terkapar tak sadarkan diri, sehingga membuat rekannya pun marah dan mencabut pedang dari sarungnya, dan saat melancarkan serangan, Somun pun dengan mudah menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh penjaga tersebut. Tetapi karena hal itu juga, luka yang ia dapatkan dari pertempuran beberapa waktu yang lalu melawan kelompok Mandokmun, luka tersebut terbuka kembali, dan tak berselang lama, seorang perempuan pun datang, sehingga membuat penjaga tersebut pun menghentikan serangannya, karena perempuan tersebut adalah salah satu orang penting di keluarga Dang. Dan di sisi Somun, dia yang melihat perempuan tersebut terpesona karena kecantikannya.
Perempuan itu pun bertanya, apa yang menyebabkan keributan tersebut? Dan sebelum penjaga tersebut menjelaskannya, perempuan itu pun memarahi penjaga tersebut karena membuat keributan saat pemimpin keluarga sedang tidak ada di tempat, kemudian meminta maaf kepada So-moon, dan lalu bertanya, kenapa So-moon datang ke kediamannya, dan So-moon pun memperkenalkan dirinya, serta memberikan alasannya datang ke tempat tersebut, kalau dia datang untuk memenuhi janji yang dibuat oleh pemimpin keluarga Dang dan ayahnya dari 20 tahun yang lalu. Dan saat ditanya janji apa yang So-moon katakan, So-moon pun berkata, kalau cukup sulit untuk menyampaikan detailnya, dan perempuan tersebut yang berpikir kalau mungkin So-moon datang untuk meminta bayaran karena telah menjadi mata-mata untuk mengintai musuh. Dia pun berencana akan mengajak So-moon ke dalam kediamannya. Namun di balik itu, perempuan tersebut masih belum tahu apakah So-moon itu adalah musuh atau sekutu, sehingga dia sekaligus akan mengawasi So-moon untuk meyakinkan kebenarannya. Perempuan itu pun lalu mempersilahkan So-moon untuk masuk, dan akhirnya mereka pun memasuki kediaman keluarga Dang. Dan setelah memasukinya, perempuan itu pun mempersilahkan So-moon untuk beristirahat di ruangan tersebut sampai pemimpin keluarga Dang datang. Lalu meminta kepada salah satu pelayan keluarga untuk menyiapkan makanan untuk disajikan kepada So-moon dan menyuruhnya untuk melayani So-moon dengan baik. Kemudian perempuan tersebut pun memperkenalkan dirinya, yang diketahui dia bernama Dang So-hee. Di saat dia akan pergi setelah memperkenalkan dirinya, setelah beberapa saat, So-moon pun menyadari, kalau nama tersebut adalah nama yang dikatakan oleh tetua Chon-ho, yang akan dijadikan calon istrinya, sehingga membuat So-moon memanggilnya kembali, dan saat ditanya oleh Dang So-hee apakah ada yang ingin So-moon butuhkan, So-moon pun berkata, kalau sebenarnya dirinya adalah alasan So-moon datang ke kediaman Dang, dan saat ditanya apa maksud dari perkataan So-moon, So-moon dengan tersipu malu, dia berkata kepada Dang So-hee, kalau sebenarnya dia harus menikah dengannya, sehingga membuat Dang So-hee pun terkejut. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.